Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies ini salah satu tokoh yang diunggulkan untuk maju menjadi calon presiden 2024. Bahkan Pak Anies sudah mengantongi tiket untuk maju di Pilpres, yaitu 3 partai politik yang mendukung Pak Anies, yaitu Partai Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem. Belakangan Partai Umat juga mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Pak Anies maju menjadi calon presiden ini bukan sesuatu yang ringan, teman-teman, tetapi ini sesuatu yang berat karena Pak Anies ini dianggap sebagai oposisi. Pak Anies ini dikatakan antitesa dengan Presiden Jokowi. Banyak kalimat-kalimat narasi yang ini bisa menyudutkan Pak Anies. Katakanlah Pak Anies disebut dengan intoleran. Pak Anies ini disebut dengan kelompoknya kadrun dan sebagainya. Artinya label-label negatif itu diarahkan kepada Pak Anies. Namun demikian ternyata banyak publik, banyak warga masyarakat yang justru mendukung Pak Anies. Bahkan ada tokoh seorang Kristiani yang justru mendukung Pak Anies. Selama Pak Anies memimpin di DKI Jakarta, tidak ada tuh namanya intoleran. Pak Anies membangun komunikasi, interaksi yang cukup baik dengan komunitas agama yang lain di Jakarta. Misalkan Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan sebagainya. Ini berjalan dengan baik, komunikasi berjalan. Jadi tidak ada namanya intoleran, karena Pak Anies ini menjalin komunikasi yang baik antar umat beragama di Jakarta. Makanya itu ada warga masyarakat yang non-muslim ini juga mendukung Pak Anies. Nah, teman-teman, kali ini ada mantan dari pengurus PDIP di Jawa Tengah ini justru mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Padahal PDIP sampai hari ini belum menentukan sikap. Bahkan kalau kita lihat bahwa Anies ini antitesa dengan Jokowi, artinya PDIP tidak mendukung Anies. Tetapi ini ada kader mantan petinggi PDIP ini justru mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari fajar.co.id. Ex petinggi PDIP di Jateng pilih dukung Anies. Alasannya mampu mengayomi semua golongan. Ini dari Jawa Tengah, teman. Padahal Jawa Tengah ini para pendukung Ganjar cukup luar biasa banyak, tapi ini justru dari Jawa Tengah ada banyak yang mendukung Pak Anies. Anies Baswedan kembali mendapat angin segar terkait langkah pencapresannya di 2024. Mantan petinggi PDIP Banyumas Muhammad Isnaini blak-blakan mendukung Anies menjadi presiden di 2024. Isnaini mengaku sudah memantau sejak lama sosok Anies Baswedan. Ia menyebut debat Pilpres 2009, Anies berhasil mencuri perhatiannya saat menjadi moderator debat Pilpres. Mulai aktifnya Anies di perpolitikan juga menambah rasa penasaran Isnaini terhadap mantan rektor Universitas Paramadina tersebut. Pengamatan saya jauh hari sebelumnya, pada saat Pilpres 2009, saya melihat ada Pak Anies yang jadi moderator debat Pilpres. Saya tertarik di situ dari tutur kata dan ucapannya. Kemudian muncul Pak Anies di dunia politik dalam konvensi Partai Demokrat. Di situ saya tambah tertarik, ujar Isnaini saat bincang bersama pemerhati pendidikan Indra Karismiaji di kanal YouTube Laman TV pada Kamis 9 Maret 2023. Saat Pilpres 2014, Anies jadi juru bicara kampanye Jokowi. Ini orang benar-benar luar biasa, apalagi setelah Pak Jokowi dipilih, Anies jadi menteri, tambahnya. Isnaini makin yakin untuk mendukung Anies Baswedan, karena Anies telah membuktikan bahwa tudingan miring soal dirinya pemimpin intoleran adalah hal yang sama sekali tidak benar. Salah satu yang cukup legendaris adalah penggiringan opini yang menyebut Jakarta bakal jadi Suriah di tangan Anies. Dengan rekam jejak yang ada, Isnaini menegaskan hal yang sengaja dinarasikan tadi tidak benar. Kemudian Pak Anies jadi gubernur. Nah, di situ kenyataannya selama ini dianggap Anies jadi gubernur ada Suriah di Indonesia. Ternyata enggak, jelasnya.
Anies menurutnya malah mampu mengayomi semua warganya tanpa memandang latar belakang agama atau suku yang dianutnya. Paling tidak banyaknya penerbitan izin membangun gereja jadi salah satu bukti bagaimana moderatnya seorang Anies sebagai pemimpin. Ternyata Pak Anies membawai semua golongan, bahkan dia banyak memberikan izin mendirikan gereja. Artinya Pak Anies betul-betul menaungi semua golongan yang ada di Jakarta, ujar Isnaini yang kini jadi relawan Laskar Aman Angkatan Muda Anies Baswedan Jawa Tengah. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait Pak Anies Baswedan. Ternyata Pak Anies didukung dari kalangan Pak Anies sendiri, tetapi juga ada kalangan lain, ada umat lain yang mendukung Pak Anies. Bahkan mantan petinggi PDIP Jawa Tengah ini justru mendukung Pak Anies Baswedan. Itu artinya apa? Karena Pak Anies Baswedan memiliki rekam jejak yang baik. Kalimat kata-katanya yang tidak kasar, kata-kata kalimatnya yang mengayomi warga masyarakat, kata-kata kalimatnya yang menyejukkan, itu yang membuat orang yakin bahwa Pak Anies nanti mampu mengayomi warga negara Indonesia. Karena beberapa kali Pak Anies menyatakan bahwa ingin membuat satu negara ini menjadi negara yang bisa memberikan rasa keadilan untuk semuanya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi benar teman apa yang disampaikan Pak Anies bahwa kalau sebuah negara dibangun dengan keadilan maka makmurlah suatu negara tersebut. Kita menjadi tidak makmur karena di situ ada ketidakadilan. Ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum, ketidakadilan sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Maka slogan yang disampaikan oleh Anies maupun AHY itu sangat baik untuk perubahan dan perbaikan di 2024 yang akan datang. Karena tagline-nya kan perubahan dan perbaikan. Nah, sosok Anies ini yang kemungkinan bisa mampu mengatasi itu semua, melakukan perubahan dan perbaikan di 2024. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait Pak Anies Baswedan yang ternyata didukung bukan hanya dari internal Pak Anies Baswedan, tapi di luar itu ada kader petinggi PDIP mantan teman ini juga mendukung Pak Anies, kemudian ada kelompok agama lain juga mendukung Pak Anies, di mana selama ini Pak Anies ini di labeli adalah bapak intoleran. Ternyata itu tidak terbukti karena selama di DKI Jakarta Pak Anies ternyata banyak memberikan izin mendirikan gereja. Itu artinya hubungan antara umat beragama di Jakarta cukup baik. Jadi alasan atau hujatan yang mereka lakukan dengan melabeli intoleran itu terbantahkan. Apalagi kemarin ada yang mengatakan bahwa kalau Jakarta dipegang Pak Anies maka akan menjadi Suriahnya Indonesia. Itu pun juga tidak terbukti. Ketika Jakarta dipegang Pak Anies ternyata Jakarta baik-baik saja dan Jakarta mengalami kemajuan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.